Oke, jadi sekarang kita mau ngobrol sedikit tentang asuransi. Karena belakangan ini asuransi banyak sekali dicari orang ya. Terutama di situasi sekarang ini pandemi COVID-19, banyak mereka yang ingin itu untuk kesehatannya ada yang mengcover. Makanya saya tertarik untuk membahas ini. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit asuransi itu apa sih. Jadi secara sederhananya asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak. Yang pihak pertama ini berkewajiban untuk membayar premi atau iuran setiap bulannya, dan pihak berikutnya ini berkewajiban untuk menanggung resiko yang akan terjadi di kemudian hari yang tidak terduga gitu ya. Jadi macamnya ini banyak sekali. Mulai dari asuransi properti, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, juga yang terbaru yang saya tahu ini ada juga asuransi untuk hewan peliharaan ya di luar negeri sana. Nah, saya juga tertarik untuk membahas bagaimana sih perusahaan asuransi ini menghasilkan uang gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman saya yang jadi agentnya yang memiliki penghasilan yang besar juga gitu ya. Ada yang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Jadi gimana sih perusahaan asuransi ini menghasilkan uang? Kalau secara singkatnya yang saya tahu itu ya, jadi premi yang diterima dari setiap nasabah, kan nasabahnya begitu banyak, itu kalau terkumpul kan uangnya cukup besar, jadi uangnya itu nggak didiamkan, melainkan diputar ya. Yang saya tahu sih seperti jasa keuangan, financial product gitu ya, diinvestasikan di sana, dan setelah itu hasilnya dipakai untuk membayar klaim-klaim dari nasabahnya. Jadi untuk sedikit tips ya untuk memilih asuransi itu, jadi jangan sampai keliru gitu ya. Karena banyak sekali kejadian yang nggak ketika diklaim gitu, mau diklaim ternyata decline, nggak di ACC, ditolak gitu ya. Jadi kita perlu memilih brand yang ternama, yang terpercaya, yang sudah memiliki jam terbang yang lama gitu ya. Saya juga nggak sebut merek karena saya bukan salah satu dari agentnya. Saya nggak sama sekali nggak main asuransi. Jadi supaya netral gitulah ya. Jadi yang pertama tipsnya itu jangan memasukkan investasi di dalam paket asuransi kalian. Jadi kalau ada agent yang menawarkan asuransi, terus itu kan dikasih list paketnya, ada opsi A, B, C. Nah itu kalian baca baik-baik supaya jangan sampai ada embel-embel investasi di dalamnya. Karena ini kurang bermanfaat ya kalau bisa dibilang. Kalau kalian mau investasi ya pisahkan, jangan digabungkan di asuransi. Lebih baik kalian investasikan uangnya di deposito yang terjamin naik ini suku bunganya, atau bisa kalian investasikan di jasa keuangan. Nah, jadi cukup concernkan preminya itu untuk kesehatan aja kalau asuransi kesehatan yang Anda pilih. Nah, terus untuk perbandingannya antara asuransi yang komersial dengan BPJS, ya tentu di sini bukannya saya pro asuransi yang komersial, cuman kalau dilihat dari BPJS saat ini kan banyak sekali komplainan dari masyarakat ya tentang penanganannya yang kurang, servisnya yang kurang cepat. Padahal kalau yang namanya penyakit itu kan harus ditindak secara cepat. Jadi makanya sampai sekarang secara kualitas masih kalah, tapi kalau secara harga ya tentu BPJS sangat terjangkau. Jadi makanya sampai sekarang banyak mereka yang apalagi yang kalangan mampu itu memilih untuk memiliki asuransi di asuransi komersial, bukan asuransi pemerintah atau BPJS ini. Selanjutnya untuk menghitung uang pertanggungan. Jadi uang pertanggungan yang dimaksud di sini yaitu uang yang akan cair ketika suatu risiko itu terjadi. Nah, jadi uang pertanggungan ini cara menghitungnya cukup mudah, yaitu berdasarkan kebutuhan hidup setiap tahunnya.
Jadi kalau satu keluarga ini punya kebutuhan hidup per bulan misalnya 10 juta, berarti 1 tahun kan kurang lebih 100 juta. Itu kalau untuk 10 juta di Indonesia ini sudah, terutama di Surabaya, di kota-kota besar itu sudah normal ya. Kalau 1 bulan 10 juta, jadi 1 tahun kurang lebih 100 juta. Nah, uang pertanggungannya ini berapa? Kita ngitungnya itu berdasarkan suku bunga pada saat ini. Jadi contohnya kalau suku bunga pada saat ini kan deposito kurang lebih 5%. Nah, berapa yang harus kita masukkan untuk setiap tahunnya itu kita bisa dapatkan senilai 100 juta itu untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap tahun gitu ya. Jadi kalau suku bunganya 5%, kebutuhan uang pertanggungannya ini jadi 2M kurang lebihnya. Kalau 1M kan 5%-nya 50 juta, jadi kalau 2M 100 juta pas. Jadi untuk menghitung uang pertanggungan caranya ya berdasarkan suku bunga pada saat itu. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua, bisa bermanfaat dan stay healthy.